A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada satu video yang dimana saya di tag banyak orang, haters Seri Plus tuh nge-tag saya, dimana saya diminta tanggapan hukum bertawasul. Ketika saya membahas Ning Laila, saya membahas Laila itu ya, dimana yang ini. Nah, Laila di situ memberikan pernyataan kalau kita itu ke kuburan bukan minta kepada orang yang sudah mati itu, tetapi katanya apa? Merayu orang yang sudah mati itu untuk memintakan kepada Allah. Artinya apa? Dia minta kepada penghuni kubur, bertawasul katanya. Minta kepada penghuni kubur, wali-wali. Harusnya kita itu minta langsung kepada Allah, sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ini pernah terjadi, teman-teman. Seandainya diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk bertawasul, minta kepada orang yang sudah mati, pastinya para sahabat berbondong-bondong ke makamnya Nabi Muhammad SAW. Berbondong-bondong mereka minta kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikannya kepada Allah. Kan lebih dekat Nabi Muhammad daripada wali. Sesungguhnya kan mereka berdalil ya. Sesungguhnya orang-orang yang mati di jalan Allah, syahidlah begitu, mereka itu sejatinya tidak mati, melainkan hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdalil dengan itu lalu minta kepada wali untuk disampaikan kepada Allah. Wali tidak sedekat Nabi kepada Allah. Kenapa tidak minta kepada Nabi? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak ada satupun dari mereka minta kepada Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk disampaikan doa-doanya kepada Allah. Tidak. Tidak seperti yang disampaikan oleh siapa namanya? Laila itu. Jelas itu adalah kesyirikan. Tidak sedikit ayat-ayat di dalam Al-Quran yang turun perantara Umar ini. Tetapi apa? Umar juga melakukan tawasul. Tawasulnya kepada siapa? Kepada Abbas radhiyallahu an. Beliau meminta kepada sahabat yang lain. Untuk apa? Memintakan kepada Allah. Nah, itu tawasul namanya. Tawasul kepada orang yang masih hidup, ya. Begitu. Dan di sini saya di-tag dengan postingan atau ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Dan ternyata Ustadz Abdul Somad tidak mengutip Al-Quran ataupun hadis, tapi kata ulama katanya. Coba kita langsung ke video agar sama-sama paham. Mana dalilnya? Mana kitabnya? Seorang ulama ahli hadis dari Maroko, namanya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, menulis satu kitab, judulnya Ittihaful Azkiya bi Jawazit Tawassul bil Anbiya wal Awliya. Ittihaful Azkiya, kitab yang menyatakan boleh bertawassul dengan nabi-nabi dan orang-orang soleh. Bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bertawassul dengan Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili, bertawassul dengan Syekh Ahmad Al-Badawi, bertawassul dengan Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, bertawassul dengan Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman, bertawassul dengan Syekh Ahmad At-Tijani, bertawassul dengan Syekh Muhammad Tahir Imam Lawi. Yang percaya laksanakan, yang nggak percaya jangan. Nah, itu ya penjelasan dari beliau ya. Tapi kan yang ditentang saya adalah tawasul yang disampaikan oleh Laila ya, Ning Laila itu, yang memuja kepada wali agar wali menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan wali itu sudah wafat, teman-teman. Yang pertama di sini tawasul itu dibagi berbagai macam hal. Di dalam Islam itu ada 3 tawasul yang disyariatkan. Yang pertama tawasul dengan Asmaullah Al-Husna, seperti doa ketika Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Lihat deh, 2 kata pertama kita tidak berdoa. Kita mengatakan Allahumma innaka, ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau cinta dengan maaf. Baru kita minta fa'fu anni, Allah ampuni, maafkan aku ya Allah. Itu tawasul dengan Asmaullah Al-Husna. Ya Ghafur ighfirli ya. Itu nggak masalah. Tawasul yang kedua, tawasul dengan amal soleh. Seperti sedekah, puasa sunnah, apa aja. Nabi mengatakan dawu marbakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan kalian bersedekah, nggak apa-apa. Kita sedekah ke masjid, ya Allah mudah-mudahan kau sembuhkan ummi ana ya Allah. Nggak masalah. Itu tawasul dengan amal soleh. Yang ketiga, tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Boleh. Kita datang ke rumah orang soleh itu, ya sang tokoh masyarakat. Kalau memang dia orang yang soleh ya, nggak apa-apa jemaah. Kita datang tuh kepada orang soleh minta doanya, nggak apa-apa. Tapi syaratnya dia masih hidup. Dan benar orang itu orang soleh, bukan dukun. Nah, kita harus, jangan sampai kita datengin dukun. Datang, para ulama itu masih tetap seperti itu. Datang kepada gurunya, mengatakan guru doakan anak. Anak ngomong sama abahnya, mau Mi, besok anak mau ujian Mi, doakan anak Mi ya. Mi, anak besok mau berangkat ke Bali, doakan. Itu nggak masalah. Itu termasuk tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Para sahabat minta doanya Rasulullah SAW, minta doanya Abbas, minta doanya orang-orang soleh. Tidak semua orang dimintain doa. Makanya ketika minta hujan, Umar bin Khattab bertawasul dengan Abbas, dipanggil Abbas, sini, kau doa minta sama Allah buat kita. Berdoa, nggak apa-apa itu jemaah.
Tapi jangan itu jadikan kebiasaan sehingga kita nggak mau berdoa. Ente kenapa nggak minta? Wallah, ana takut tidak dikabulkan. Allah itu berfirman, ud'uni, pasti Allah kabulkan. Kau minta, jangan takut. Tetapi kalau kita sudah meminta kepada orang yang sudah mati, itu yang dipertentangkan. Dan di sini, ya orang ini yang memposting apa ini video saya tidak tahu, dia mendatangkan dalil kepada saya, yang dimana dalilnya harusnya itu membantah pernyataan dia sendiri ketika membela Ning Umi Laila mungkin. Begitu. Karena di situ saya membahas Laila dan dia mereactionnya. Coba kita baca seperti apa caption dia, yang harusnya caption ini untuk nasihat dia sendiri. Dan yang lebih lucunya, dia membawakan hadis palsu. Coba kita langsung simak. Di sini saya memberikan pendapat ya mengenai postingan yang tadi, yaitu Ustadz Abdul Somad yang mengambil hujah kepada salah satu syekh tersebut. Saya beri caption di sini, ternyata dalilnya bukan Quran hadis sahih. Saya menyebutkan bukan Quran hadis yang sahih. Dan di sini dia memberikan tanggapan. Ini nama akunnya Anang Banjar 22. Oh, orang Banjar. Apa itu tawasul? Ya, di sini dia bertanya apa itu tawasul? Mengambil keberkatan seseorang yang bertawasul minta bantuan, yakni minta pertolongan dengan cara istighosah. Adakah dia meyakini bahwa orang yang ditawasulkan memberikan pertolongan? Seseorang yang bertawasul daripada awal dia sudah tahu bahwa yang dimintai itu juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang ada konsep tawasul itu? Konsep tawasul yang memberi, yang mengaruniakan secara hakiki adalah Allah. Ya. Tetapi kadangkala manusia ini amalan kita ada cacatnya sana sini. Betul. Takarrub kita jika lemah kepada Allah maka berdasarkan sangka baik kita kepada hamba Allah yang soleh. Rekod istiqomahnya. Berpegang teguh dengan sunnah Allah, sunnah Nabi, berpegang teguh dengan kitab Allah. Maka dia ini adalah seorang yang soleh. Seseorang yang hampir dengan Allah. Hampir apa maksudnya ini? Ya, ini pengetikan kalimatnya kurang rapi ya. Maka kita minta tawasul itu minta daripada Allah. Maka pengabulannya adalah lebih hampir, pengabulannya lebih kuat. Apa? Gimana? Penulisannya bagaimana ini? Tawasul ini telah dijalankan dahulu oleh para Sayyidina Umar bin Khattab. Dalam sebuah hadis sahih, hadis Bukhari yang menyatakan bahwa ketika kemarau panjang ini yang saya bacakan tadi ya. Ya benar, memang betul ini. Riwayatnya ini benar. Tetapi apa teman-teman? Di sini di bagian ujung, ya, kenapa Sayyidina Umar bin Khattab bertawasul dengan Sayyidina Abbas? Karena Sayyidina Abbas hampir dari segi darah dengan Nabi. Kalau kita pergi straight kepada Allah, kita tak jumpa jalan. Maka kita sesat. Jadi ada pintu masuk yang kita patut lalui. Lorong yang patut kita lalui untuk menuju kepada Allah. Ya, alasan ini bisa dibenarkan karena memang orang bertawasul kepada orang yang masih hidup itu boleh. Dan ini yang saya bahas bukan tawasul. Ketika orang itu meminta kepada orang yang sudah mati, itu tidak boleh. Lalu di paling bawah, ini yang saya permasalahkan. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Adam daripada surga. Ini bahasanya nggak tahu saya gimana ya. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Adam ke dunia. Nabi Adam telah memohon taubat daripada Allah. Memohon taubat, meminta istighfar, keampunan daripada Allah, tetapi jawabannya tak kunjung tiba. Sehingga pada suatu hari datang ilham kepada diri Nabi Adam, sehingga beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan keberkahan Muhammad ampunkanlah aku. Dia membawa kisah Nabi Adam bertawasul dengan nama Nabi Muhammad. Ini yang ingin saya kritisi. Yang pertama-tama teman-teman, ini adalah hadis palsu, hadis maudhu' mungkar, yang dimana ini juga selaras dengan hadis-hadis Nur Muhammad. Hadis Nur Muhammad begini begitu. Dan ketika ditelusuri ini hadis palsu. Kok bisa hadis palsu Tapi ada satu Habib yang membantah tentang hadis Nur Muhammad ini, ya, dalil Nur Muhammad ini. Coba kita simak dulu seperti apa penjelasan dari beliau. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Pernah dengar hadis ini? Padahal ini hadis palsu. Tuh. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lainnya. Akankah seseorang yang menyatakan dirinya cinta kepada Nabi, tapi berbohong mengatasnamakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membawakan sebuah riwayat, membawakan sebuah hadis yang sebenarnya bohong, bukan datang dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ini orang cinta? Apakah ini bukti cinta? Subhanallah, dipertanyakan. Karena tidak mungkin ketika kita cinta kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
pastinya akan kita menjaga, melindungi beliau. Segala sesuatu yang pastinya disandarkan kepada beliau harus yang benar, yang bersih, yang valid, yang melalui proses verifikasi yang tepat dan benar. Karena ketika kita salah menyandarkan kepada beliau, pastinya dampaknya bukan hanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastinya kepada agama secara utuh. Bahwasanya ajaran Muhammad adalah ajaran yang sumbernya lemah, sumbernya tidak kuat, sumbernya palsu. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Padahal agama Islam agama yang sempurna. Tidak ada satupun dasar-dasar yang ada di dalam agama Islam berdasarkan kepada sumber-sumber yang lemah. Semuanya kuat, kokoh, dan semuanya bersih melalui proses klarifikasi, validasi yang sangat konkret. Sehingga tidak benar agama ini berdiri di atas pondasi tiang-tiang yang lemah dan tidak kuat, apalagi yang palsu. Jadi ini adalah penjelasan dari beliau mengenai hadis yang dimana tadi menyampaikan bahwa Nabi Adam itu bertawasul dengan Nabi Muhammad itu palsu. Saya sering memberikan caption ya di story-story saya, kalau dimana mereka ini ketika membantah saya, kalau bukan dengan hadis palsu, dengan hadis mungkar, pasti dengan hadis dhaif. Karena apa? Ya itu yang bisa mereka paparkan kepada saya. Contohnya seperti tawasul Nabi Adam ini. Ya Allah, ngeri ya, ngeri pokoknya. Di sini saya akan memaparkan kepada kalian bagaimana hadis ini dipastikan palsu. Yang pertama, hadis ini palsu diriwayatkan oleh Hakim dari jalan Abdullah bin Muslim Al-Fihri. Kami diberitahukan Ismail bin Maslamah, kami dikabari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya, dari kakeknya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika Adam mengakui kesalahan, kemudian disebutkan hadis sebagaimana disebutkan penanya yang tadi itu. Ya, Hakim mengomentari hadis ini sanadnya sahih. Ini dikatakan Hakim, sementara sekelompok para ulama mengomentari dan mengingkari atas pensohihan terhadap hadis ini. Mereka menghukumi bahwa hadis ini batil dan palsu. Mereka para ulama menjelaskan bahwa Hakim sendiri kontradiksi terhadap hadis ini. Ini sebagian ungkapan mereka dalam masalah itu. Yang pertama, Zahabi. Sahabi mengomentari terhadap perkataan Hakim tadi. Bahkan ia maudhu, palsu. Abdurrahman lemah. Abdullah bin Muslim Al-Fihri, saya tidak tahu siapa dia. Ini kata Zahabi. Terus yang kedua, Zahabi juga mengatakan dalam Mizanul I'tidal, hadis batil dan disetujui oleh Hafiz Ibnu Hajar di Lisanul Mizan. Di sini juga disebutkan oleh Baihaqi mengatakan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam sendirian dalam meriwayatkan dari jalan ini, sementara dia dhaif, lemah, dan disetujui Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah. Albani rahimahullah juga memberikan komentar teman-teman, yaitu mengatakan dalam silsilah dhaifah. Na'udzubillah. Kalau bukan hadis palsu ya pasti hadis dhaif teman-teman. Ya. Sedangkan kalau kita di sini ingin menelisik bagaimana Nabi Adam ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan begitu prosesnya, bukan ditambah-tambah. Nabi Adam dilarang untuk mendekati suatu pohon oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu dilanggar dan akhirnya apa? Dihukumlah Nabi Adam, teman-teman. Dan di situ jelas di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-37, di situ Nabi Adam menerima beberapa kalimat dari Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, ya, mengampuni pelanggarannya, bukan melalui proses yang sedemikian itu ya, bertawasul dengan nama Nabi Allah. Dan kalian bisa baca sendiri tafsir-tafsirnya. Dan cerita ini disambung di ayat yang lain, yaitu Al-A'raf ayat ke-23. Yang dimana di situ Adam dan Hawa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menganiaya diri mereka sendiri. Bukan meminta ampun dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Inilah bahayanya kita kalau beragama seperti disampaikan oleh Habib Salim Al-Muhdhar itu. Memegang sesuatu dengan perkara yang lemah dan palsu terlebih.